Gawat, makin panas. Inilah 3 berita politik terbaru. Berita pertama, Kaisang, anak Jokowi, harus dipanggil KPK. Presiden Joko Widodo dianggap harus ikut menjelaskan asal-usul uang yang digunakan anaknya, Kaisang Pangarep, untuk memborong saham perusahaan frozen food senilai 92 miliar rupiah. Jokowi harus menjelaskan dari mana Kaisang putranya bisa memborong saham 92 miliar rupiah. Karena Kaisang itu putra presiden, maka Jokowi wajib menjelaskan dari mana asal-usul saham Kaisang 92 miliar rupiah itu, ujar Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi kepada wartawan Ermol, Kamis siang 16 Desember. Karena, lanjut Muslim, jika Jokowi hanya diam dan tidak menjelaskan kepada publik, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wajib mengusut tuntas asal-usul uang tersebut. Karena saham itu bisa diduga sebagai hasil gratifikasi. Kalau KPK tak usut saham puluhan miliar Kaisang itu, ini bencana bagi KPK, pungkas Muslim. Kaisang Pangarep diketahui telah memborong saham PT Panca Mitra Multi Perdana Tbk atau PMMP senilai 92 miliar rupiah pada 11 November lalu. Hal ini kontan memicu banyak pertanyaan publik, terutama terkait sumber dana yang digunakan Kaisang untuk membeli saham hampir 100 miliar rupiah tersebut. Berita kedua, Jenderal Gatot putuskan maju minta dukungan rakyat. Rezim ketar-ketir karena ini. Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio akhirnya meminta dukungan rakyat untuk maju untuk urusan capres. Tapi, ini maksudnya Gatot Nurmantio maju mengajukan gugatan ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold ke Mahkamah Konstitusi. Gatot Nurmantio merasa ambang batas pencalonan presiden ini merusak nilai demokrasi. Makanya, dia maju perseorangan untuk gugat ketentuan ini, seraya memohon dukungan dari rakyat. Sudah saatnya masyarakat sadar, demokrasi kita ini makin merosot menuju kehancuran. Saya yakin masyarakat khususnya pemuda ketahui ini. Apa yang saya lakukan menyelamatkan generasi muda dari kehancuran. Mari bersama-sama bangkit atau punah, kata Jenderal Gatot. PT 20% biang masalah. Jenderal Gatot mengungkapkan alasan kenapa dia menggugat presidensial threshold ke MK. Mantan Panglima TNI itu melihat masalah kebangsaan ini adalah jatuhnya demokrasi, kebebasan berekspresi, sampai kesenjangan sosial makin bertambah. Dari analisa tersebut, ternyata masalahnya adalah dalam memilih pemimpin nasional tak bisa diseleksi dengan benar, justru dikebiri. Demokrasi dengan presidensial threshold 20%, jelasnya. Oleh sebab itu, dengan dukungan beberapa jaringan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia di daerah-daerah, Jenderal Gatot membulatkan maju gugat ketentuan tersebut. Oleh sebab itu, saya pikir saya harus ambil langkah. Bismillah, saya ajukan judicial review agar presidensial threshold 0%, katanya. Dukungan rakyat Gatot yakin bulat tekad. Jenderal Gatot tahu Mahkamah Konstitusi sebelumnya sudah 13 kali menolak gugatan soal presidensial threshold. Fakta itu tak menyurutkan semangatnya untuk mencoba menggugat ambang batas tersebut. Dalihnya, yang namanya berjuang tak boleh putus asa. Mungkin 13 gugatan ditolak hakim di MK karena hakim belum melihat perkembangan situasi terkini. Saya yakin dengan perkembangan terkini, kalau hakim itu warga negara yang bertanggung jawab, situasi penyebab masalah bangsa ini adalah PT 20% ini. Kalau ini dibiarkan, demokrasi ini akan hancur, katanya. Jenderal Gatot mengakui dia gugat PT 20% dengan maju perseorangan. Namun, dia didukung dan didorong oleh elemen kami daerah untuk menggugat ketentuan ambang batas pencalonan presiden ini. Berita ketiga, Abu Janda isap jempol dan gigit jari. Netizen buktikan dalil larangan ucapkan selamat Natal. Tak dapat 50 juta dan dibalas jari tengah.
Pegiat media sosial Permadi Arya atau yang lebih akrab dikenal Abu Janda sebelumnya telah menggelar sayembara menunjukkan dalil Al-Quran dan hadis yang membuktikan bahwa mengucapkan selamat Natal itu dilarang atau haram bagi umat Islam. Sayembara dengan hadiah 50 juta rupiah itu diumumkan melalui postingan akun Instagram Abu yang membuat suasana memanas. Di kolom komentar unggahan Abu Janda itu, netizen bernama Fareza Zra yang membuktikan dalil soal larangan mengucapkan Natal maupun menghadiri acara keagamaan dari orang lain. Berikut pembuktian Fareza Zra soal dalil larangan mengucapkan selamat Natal dari umat Islam ke umat non-Muslim. Hamba-hamba Allah yang maha belas kasih sayang, yaitu orang yang tak mau menghadiri atau menyaksikan upacara agama kaum musyrik, Azur. Jika mereka melewati tempat yang sedang digunakan untuk upacara agama oleh kaum musyrik, mereka segera berlalu dengan sikap baik. Surat Al-Furqan ayat 72. Makna kata Azur dalam ayat di atas adalah hari raya orang-orang musyrik, sebagaimana diterangkan oleh para ulama tafsir seperti Mujahid, Robi bin Anas, Ikrimah, Qadi Abu Ya'la, dan Ad-Dadak. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yakni, setibanya di Madinah, orang-orang Madinah kala itu memiliki 2 hari yang mereka bersenang-senang atau merayakan 2 hari tersebut. Lantas Nabi bertanya, hari apa ini? Kami bersenang-senang pada 2 hari ini semasa jahiliyah dulu, ya Rasulullah. Jawab para sahabat, sesungguhnya Allah telah menggantikan 2 hari yang lebih baik dari 2 hari tersebut, yaitu Hari Raya Idul Adha dan Idul Fitri. Abu Janda menolak memberikan hadiah 50 juta yang ia janjikan. Total ada 6 dalil yang ditunjukkan oleh Fareza Zra di kolom komentar unggahan Permadi Arya. Dari semua dalil yang ia dibuktikan, tak membuat Abu memberikan hadiah uang tunai 50 juta rupiah yang ia janjikan sebelumnya. Justru Permadi Arya membalas singkat komentar Fareza Zra dengan ungkapan, Fareza Zra, cocok logi tolol, tulis Permadi Arya yang diakhiri emotikon jari tengah. Sebelumnya diberitakan, Permadi Arya atau biasa dikenal Abu Janda kembali naik panggung yang menggelar sayembara berhadiah 50 juta rupiah dengan syarat harus menunjukkan dalil tentang larangan mengucapkan selamat Natal. Sayembara itu diumumkan langsung oleh Permadi Arya pada Instagramnya, Permadi Aktivis 2. Alhamdulillah, saya punya uang 50 juta rupiah. Saya berikan ke siapapun yang bisa tunjukkan ke saya 1 ayat atau 1 hadis yang berbunyi larangan ucapan Natal. Saya tunggu ya, karena saya yakin tidak ada, kata Permadi sambil memegang tumpukan uang di kedua tangannya. Selama ini, bahkan setiap tahun menjelang perayaan Natal, Permadi Arya mengaku sedih karena banyak pendapat silang soal ucapan Natal di publik. Di kitab Al-Quran, tidak ada ayat yang melarang ucapan selamat Natal. Itu hanya karangan, cocok logi dari orang-orang intoleran saja. Cetus Abu Janda, sang pegiat media sosial yang suka cari panggung. Netizen angkat suara. Namanya juga orang munafik. Pertama, jika berbicara dia dusta. Kedua, jika berjanji dia ingkar. Ketiga, jika diberi amanah, dia hianat. Ya benar saudaraku, ketahuilah, manusia munafik jauh lebih berbahaya dibandingkan musuh yang nyata. Kelak tempatnya di neraka paling dahsyat. Netizen lain menimpali, Abu Janda alias Permadi Arya itu kan orang melarat alias kere. Mana mungkin ngasih duit 50 juta. Buat makan aja susah payah, harus kerja jadi buzzer cebong. Dasar gelandangan parasit. Abu Janda kalau tidak nempel majikan, susah cari makan.